Ya, pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu relawan yang rencananya akan turut serta membantu proses evakuasi, yaitu ada Mas Taufikur Rahman di sini. Selamat sore, Mas Taufikur Rahman. Sampai sejauh ini, Mas Taufikur Rahman, apakah sudah mulai akan bergerak menuju lokasi? Kalaupun sudah, akan menggunakan jalur darat atau menggunakan jalur udara? Selamat sore, Mbak Tisa. Iya, kami diinformasikan bahwa ada darurat heli ya yang di Kerinci, kemudian kita diperbantukan untuk menurunkan heli evakuasi ke Kerinci. Saat ini kita sudah menerjunkan heli Bell 412. Posisi sekarang itu heli berada di lapangan KONI Kabupaten Merangin karena cuaca di lapangan, cuaca di lokasi, titik lokasi yang disampaikan ke kami itu posisinya berkabut, jadi kami belum bisa sampai ke titik lokasi. Heli kita standby-kan di lapangan KONI Kabupaten Merangin. Dan kita persiapkan juga untuk kerahkan heli MI-8 untuk membantu evakuasi di sana, ya. Mbak Tisa. Ya, ini di standby-kan berapa jauh jaraknya dari sana? Kemudian apakah kemudian ketika cuaca berkabut, helikopter tidak bisa melakukan evakuasi, upaya lainnya apa yang dilakukan, Mas? Posisi heli sekarang itu kurang lebih dari titik yang disampaikan tim SAR itu kurang lebih 10 km ya, Mbak. Terus tim darat juga dari Brimob dan SAR sudah menuju ke lokasi yang kita perbantukan heli standby di Kabupaten Merangin. Mas, heli ini tidak bisa bergerak karena berkabut ya, Mas. Jadi sangat tidak mungkin sekali helikopter di waktu ini dipergunakan untuk membantu proses evakuasi, begitu, Mas? Betul, Mbak. Betul. Posisi cuacanya berkabut di titik yang disampaikan pendaratan darurat. Kemudian jika nanti sudah ternyata heli, ketika mungkin cuaca sudah cukup cerah pada malam hari, apakah masih memungkinkan untuk dilakukan evakuasi, Mas, dengan menggunakan heli? Untuk malam hari kemungkinan tidak bisa, Mbak, karena heli kita tidak bisa terbang di posisi malam hari, Mbak. Siapa saja, Mas, kira-kira yang akan terlibat dalam evakuasi dengan menggunakan heli ini, Mas? Apakah hanya perwakilan dari perusahaan yang diperbantukan saja, dari pihak swasta ya, kalau nggak salah ya, Mas, ya? Iya, dari pihak swasta, Mbak. Siapa saja, Mas, yang akan dilibatkan ikut serta dalam evakuasi dengan menggunakan heli ini jika cuaca memungkinkan? Kita bekerja sama dengan tim SAR dan BPBD di sini, Mbak, termasuk dengan TNI Polri ya, untuk mendukung, memperbantukan evakuasi jatuhnya heli pendaratan darurat heli yang ada di Kerinci, Mbak. Mas, ini kan jatuhnya di bukit. Mas bisa gambarkan tidak? Kondisi jatuhnya itu seperti apa? Alamnya seperti apa? Kesulitannya seperti apa? Kemudian katakanlah angin juga tentu sangat berpengaruh sekali ya ketika menggunakan helikopter. Bisa digambarkan tidak, Mas? Iya, seperti yang kita ketahui ya, Mbak, di lokasi titik pendaratan darurat heli ini lokasinya perbukitan ya. Kita sudah diinformasikan titik lokasi, kemudian kita cek dan kita coba patroli ke sekitaran situ dan kondisinya itu lereng. Jadi kemungkinan sulit untuk pendaratan heli. Strategi kita kemungkinan kita koordinasi dengan TNI Polri dan BPBD setempat untuk melakukan wrestling ke lokasi yang terdekat, Mbak. Mas Taufik, jadi bisa disampaikan tidak, ini kan memang jatuh di perbukitan. Nah, posisi heli ini ataupun helikopter yang terpaksa mendarat, namun juga kita lihat helikopternya tampaknya dari video ini dalam kondisi yang rusak parah. Apakah jatuhnya mungkin di sekitar perbukitan atau mungkin di dekat lerengnya atau mungkin masuk ke dalam lereng, Mas? Sejauh ini kalau kita tidak bisa prediksi ya, Pak, karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Kalau Mas lihat ini ya, mungkin Mas juga cukup memahami mengenai helikopter dan segala macam hal lainnya begitu, Mas ya. Apa sebetulnya yang terjadi dengan helikopter ini? Melihat mungkin dari kondisi kerusakannya. Iya, saya sampaikan, Mbak, di Kabupaten Kerinci ini itu kan cuacanya perbukitan dan gunung ya. Cuacanya sangat dinamis banget cuacanya. Biasanya kemungkinan ini begitu sampai di sana kabutnya turun, jadi pilot tidak bisa mendarat melakukan perjalanan lebih lanjut gitu, Mbak.
Oke. Kemudian Mas, kalau dilihat Mas, dengan waktu sekarang menunjukkan pukul 4:50 waktu Indonesia bagian Barat. Punya waktu berapa lama lagi sih untuk melakukan proses evakuasi pada hari ini Mas? Apakah jangan-jangan ketika sudah berkabut ya sudah kita tidak bisa melakukan evakuasi melalui via udara atau bagaimana Mas? Kita sudah menerbangkan satu personil lagi ke sana Mbak untuk rappelling ya. Mudah-mudahan bisa. Kita sama-sama berdoa saja, mudah-mudahan kita bisa segera mengevakuasi korban yang di sana, apapun caranya, baik darat maupun udara Mbak. Tapi dengan melihat kondisi cuaca seperti saat ini dan juga waktu yang sudah hampir gelap ya, sudah pukul 5 sore, mungkin kalau di Jambi belum terlalu gelap begitu Mas. Apakah upaya hanya memungkinkan dilakukan melalui jalur darat saja untuk hari ini? Kalau melihat kondisi hari ini kemungkinan melalui tim darat Mbak untuk maju ke TKP. Oke, Mas, kalau kita ingin tahu satu lagi, Mas, nanti ketika seandainya helikopter ada kesempatan untuk tetap membantu proses evakuasi, seperti apa skenario penyelamatan terhadap para korban ini? Evakuasinya akan seperti apa kira-kira, Mas? Apakah dengan menggunakan tali atau mungkin menerjunkan tim untuk turun ke bawah untuk membantu mengevakuasi korban atau bagaimana, Mas? Ya. Kita menggunakan tim rappelling Mbak dari Brimob Polda Jambi untuk turun ke lokasi yang terdeteksi pendaratan darurat heli tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufikur Rahman, salah satu relawan dari perusahaan swasta di Jambi yang membantu proses evakuasi terhadap para korban penumpang helikopter pada hari ini yang jatuh di daerah Kerinci, Perbukitan Kerinci, Jambi, pemirsa, di mana kita ketahui bahwa sebuah helikopter milik Polda Jambi ini jatuh ataupun juga mendarat darurat di dalam daerah perbukitan di daerah Kerinci di Provinsi Jambi. Kita lihat gambar yang di layar kaca Anda. Tampak ada beberapa korban saat ini terbaring lemah di dalam hutan. Tentunya mereka sangat berharap sekali agar proses evakuasi bisa berlangsung sesegera mungkin, pemirsa.